Selamat untuk tim nasional Indonesia U16 yang sudah memberikan penampilan terbaiknya di pertandingan terakhir saat Indonesia melawan Vietnam perebutan juara ketiga, di mana tim nasional Indonesia mampu mencukur habis skor telak 5-0. Dengan hasil ini maka dipastikan tim nasional Indonesia menempati peringkat ketiga kejuaraan Piala AFF U16 2024. Catatan manis juga ditorehkan oleh Zahabi Goli, mendapatkan predikat pemain terbaik di ajang ini setelah torehannya 5 gol dan kontribusi nyata saya pikir untuk tim nasional Indonesia selama kejuaraan ini berlangsung. Dan yang menjadi menarik juga adalah pujian dari hampir semua peserta kejuaraan Piala AFF U16 ini, di mana Indonesia menjadi tuan rumah yang baik, memberikan fasilitas yang bagus, pelayanan yang oke, dan tentu saja ini kabar gembira buat kita semuanya. Dan semoga saja nanti akan ada ajang-ajang yang lebih bergengsi mendarat ke Indonesia menjadi tuan rumah. Dan yang tak kalah hebat lagi adalah supporter. Sekelas kejuaraan U16, stadion ramai, stadion hampir penuh. Dan ini menjadi potret tersendiri bagi publik di luar sana bahwa di mana tim nasional Indonesia bertanding, maka di situ akan ada pemain ke-12 bernama supporter tim nasional Indonesia. Ya, hasil ini patut kita apresiasi, terutama untuk Coach Nova dan semua anak didiknya yang sudah bekerja keras menampilkan permainan terbaik dan memang harus puas di posisi ketiga. Akan tetapi apa yang dikatakan Coach Nova di awal juga sudah ada statement di mana ya, ajang ini bukan prioritas utama. Ini adalah langkah awal pemanasan, pembentukan tim dan sebagainya. Maka prioritas utama sekarang di depan mata Piala Asia U17. Itu nanti akan menjadi prioritas utama. Kalau nanti masuk putaran final, jelas nama-nama besar negara Asia akan ada di situ. Dan Coach Nova menurut saya tidak cukup dengan tim yang saat ini. Butuh yang namanya daya ungkit, daya dongkrak. Dan kalau di dalam ilmu fisika, maka untuk bisa memperbesar daya ungkit butuh energi yang besar pula. Kalau di dalam tubuh tim nasional Indonesia, untuk bisa menambah daya ungkit, Coach Nova harus mencari pemain keturunan yang lebih oke untuk menyempurnakan tim ini. Jadi jika ada nanti pemain keturunan yang oke, yang qualified, Coach Nova jangan ragu, jangan takut dikritik. Ambil dan sempurnakan tim nasional Indonesia U17 demi tampil meyakinkan di Piala Asia U17 nanti. Dan ini menjadi hal menarik ya, artinya mungkin ada pertanyaan gini, lah nanti dikemanakan Zahabi Goli lainnya ya, yang sudah mendapatkan predikat pemain terbaik ya, ujung-ujungnya tidak dipakai dan sebagainya. Saya melihatnya tidak di situ, bos. Saya melihatnya gini, ya, bagi Zahabi Goli yang sudah mendapatkan predikat pemain terbaik ini patut disyukuri. Tapi dia belum level puas, ya. Dia belum menjadi super bintang. Dia baru tahap awal untuk bisa mendaki tangga demi tangga untuk bisa terus menyempurnakan karirnya. Bahkan ketika ada tawaran dari klub luar misalkan, itu harus diambil, apalagi klubnya itu berada di liga yang lebih kompetitif dibandingkan Liga Indonesia. Saya pikir tanpa berpikir panjang harus diambil itu demi
menyempurnakan permainannya, kualitasnya dan sebagainya. Dan itu nanti menjadi persaingan yang menarik. Jadi ya memang kan tim nasional Indonesia hari ini dituntut di keseimbangan baru, equilibrium baru. Tadinya di sini maka harus di-upgrade di sini, ya. Kombinasi antara pemain yang ada di Indonesia kemudian bertambahnya pemain naturalisasi atau keturunan menjadikan grade tim nasional Indonesia akan naik. Dan itu akan menjadikan mindset bagi utamanya talenta-talenta muda yang memang dari kecil lahir tumbuh di Indonesia bersama klub-klub di Indonesia, maka harus punya mindset yang sama. Kalau saya ingin masuk ke dalam tim nasional Indonesia, saya harus bersaing dengan pemain-pemain keturunan juga. Jadi dengan mindset seperti itu, maka dia akan menuntut dirinya sendiri berlatih lebih keras, ya. Terus kemudian menyiapkan segala sesuatunya, dan ini penting sekali menjadi mindset dari mereka. Itu buat sang pemain. Bagi orang tua, ya kita belajar dari seorang Darius Sinatra, ya. Sebagai orang tua, saya pikir ini patut menjadi contoh ketika punya anak yang punya bakat, terutama yang punya uang, ya. Kalau yang belum punya uang kan memang grassroots yang dialami oleh Zahabi Goli ya bisa dilakukan, ya. Akan tetapi dalam tahap ideal kan kalau ada anak punya bakat terus kemudian di situ dimasukkan ke sekolah yang qualified, ya tentu saja mereka akan punya potensi besar menjadikan mereka lebih hebat daripada sebelumnya. Itu berarti ada dua hal yang harus dilakukan tentu saja bagi pemain-pemain yang ingin berjuang meraih satu tempat di tim nasional Indonesia. Dan bagi seorang pelatih, saya pikir kita harus belajar dari Sintayong. Coach Indra Safri juga sekarang sudah sangat pede memanggil para pemain diaspora keturunan, ya. Dan dia merekomendasikan 3 pemain untuk tim nasional Indonesia U20. Menurut saya kurang, coach. 7, 8 gitu atau 10 lah, ya, yang akan melengkapi tim nasional Indonesia U20. Targetnya Piala Dunia loh. Apalagi kalau kita melihat Toulon Cup kemarin, kita tak berdaya di situ, harusnya bisa menjadi introspeksi tersendiri bagi seorang Coach Indra Safri, ya. Nah, ini kita bicara agak general, intinya adalah tim nasional Indonesia hari ini memasuki hukum keseimbangan baru di level yang harus dipaksa untuk ditinggikan. Dengan begitu maka ya memang pemain naturalisasi adalah jawabannya. Tidak ada yang lain untuk saat ini. Sementara grassroots pembinaan sedang dibangun, ya biarlah mereka berjalan, tumbuh, ya, alamiah, kombinasi, inovasi dan sebagainya. Nanti ada pada saatnya tim nasional Indonesia akan memanen bibit-bibit yang subur itu ketika ditangani dengan benar. Ya, terus kemudian ya nama-nama seperti misalkan Louis Hampson, pemain Fortuna yang melakukan debutnya di Eredivisie dengan usianya 16 tahun, dan yang terupdate lagi belum lama ini, ya, Will Hofking, ya, Will Hofking ini pemain Tottenham, terus kemudian sekarang dipinang Manchester City. Saya pikir hal-hal yang kayak gini jangan sampai terlewatkan. Kalau ada kesempatan segera saja diambil dan disempurnakan, dan ini harus diakomodir tentunya, karena pemain-pemain yang berbakat seperti ini jangan sampai lengah. Dan satu hal yang harus menjadi prinsip dari pelatih-pelatih ini adalah ketika melakukan naturalisasi ya harus lebih qualified lah, harus ada jaminan tim ini akan lebih baik. Kalau misalkan kualitasnya sama saja, pemain-pemain yang Indonesia lahir, besar, tumbuh, berlatih di Indonesia tidak punya transfer knowledge, berbagi ilmu dan sebagainya, tidak ada tangga yang akan dituju. Jadi pemainnya harus yang semakin jomplang semakin bagus, naturalisasi 2 kali 3 kali lebih hebat,
Saya pikir itu sesuatu yang bagus ya, agar nanti ya hukum keseimbangan ini semakin stabil. Ya, kita kan baru menuju hukum keseimbangan baru. Nah, keseimbangan baru jika sudah tercapai, tim nasional Indonesia U23 sudah mencapai itu 4 besar di Piala Asia. Kemudian nanti akan ada kestabilan-kestabilan di tahun-tahun mendatang. Dan bagi tim nasional Indonesia senior, tentu saja menjadikan tampil di Piala Dunia 2026, saya pikir juga ini nanti keseimbangan baru yang harus diraih oleh Sintayong ya, harus diraih. Makanya saya video sebelumnya mengungkap atau membahas berkaitan dengan Martin Paes. Martin Paes layak diperjuangkan apapun tantangannya, apapun hambatannya. Terus kemudian lagi juga pesan untuk Coach Sintayong, jika menaturalisasi pemain sebaiknya up to 50 miliar agar kualitasnya nyata dilihat dan perubahan dalam tubuh tim nasional Indonesia senior menjadi signifikan. Untuk Coach Indra Safri, nama-nama seperti Mauro Zilgra ya, dan nama-nama yang lain yang sudah sangat terlihat bersinar di Eredivisie atau liga top 10 di dunia, segera dibikinkan proposal permohonan ke PSSI untuk segera ditindaklanjuti. Kita memasuki equilibrium baru, keseimbangan baru posisi tangga tim nasional Indonesia. Jadi untuk semua stakeholder, terutama pemangku kepentingan yang ditunjuk oleh PSSI, harus bekerja lebih ekstra keras lagi, memikirkan lebih ekstra keras lagi. Ini bukan main-main ya, PSSI harus serius. Pak Erick Thohir, target-target di depan mata, dan sekali lagi kuncinya naturalisasi akan membuat hukum equilibrium baru, keseimbangan baru yang lebih baik bagi tim nasional Indonesia. Dan harapannya tim nasional Indonesia U17 mampu tampil gemilang di Piala Asia, tim nasional Indonesia U20 mampu tampil gemilang di Piala Asia, dan tim nasional Indonesia senior harus tampil di Piala Dunia 2026. Bersama saya Setia Uban, thanks for watching.